Halo, Shalom, selamat malam. Malam ini saya akan mempresentasikan tugas jurnal saya yang dimana tugasnya berjudul Peran Teknologi dalam Menghadapi Krisis Global oleh saya sendiri, Ivoni Tempesi, Prodi Teologi, dengan NIM 23010007, dosen pengampu, Bapak Diki, Wakansil, Master Teologi, Master Pendidikan. Krisis global sebuah tantangan besar yang mendesak. Di dunia saat ini sedang dihadapkan pada rangkaian krisis yang saling terkait dan memperparah satu sama lain, menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelum bagi keberlangsungan hidup manusia dan planet ini. Krisis ekologi adalah perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan kerusakan habitat. Menurut Rizka 2024, mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem bumi. Dampaknya terasa dalam bencana alam yang makin sering dan ekstrim, mengancam ketahanan pangan dan sumber daya air. Yang kedua, pandemi global COVID-19. Pandemi ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga memicu krisis ekonomi dan sosial yang mendalam. Menurut Jimenez tahun 2002, ia mengungkapkan kerapuhan sistem global dan ketidaksetaraan yang ada. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan politik. Kesenjangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya yang makin tajam ditambah dengan ketegangan politik dan konflik memperparah dampak krisis dan menghambat upaya kolektif untuk mengatasinya. Ketidakadilan ini sering menempatkan kelompok rentan pada posisi yang paling dirugikan. Menghadapi kompleksitas krisis ini, pendekatan multidisiplin menjadi penting. Teologi menawarkan perspektif unik yang dapat memberikan landasan etis, spiritual, dan motivasi untuk tindakan transformatif. Teologi penciptaan, dasar etis dan spiritual untuk krisis ekologis. Yang pertama, bumi sebagai ciptaan yang baik. Ajaran Alkitab tentang penciptaan dengan tegas menyatakan bahwa bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan yang baik. Seperti ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Perspektif ini menanam rasa hormat dan penghargaan mendalam terhadap alam. Yang kedua, manusia sebagai pengelola. Manusia ditetapkan sebagai pengelola dan penjaga. Kejadian 2 ayat 15. Atas ciptaan Tuhan ini bukan sekedar hak untuk memanfaatkan, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual untuk merawat, memelihara, dan memastikan keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang. Konsep ini menolak pandangan eksploitatif terhadap alam. Yang ketiga, tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, tanggung jawab ekologis bukan hanya isu ilmiah atau politik, melainkan sebuah panggilan iman. Di sini ada seorang tokoh, dia mengatakan bahwa di tahun 2004 menekankan bahwa melestarikan lingkungan adalah bagian integral dari ketaatan kepada Sang Pencipta. Teologi penciptaan memberikan landasan etis yang kuat untuk merespons krisis ekologis saat ini. Teologi penciptaan mendorong kita untuk melihat diri kita bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai bagian dari jaring kehidupan yang kompleks, di mana setiap elemen memiliki nilai intrinsik karena merupakan ciptaan Tuhan. Pemahaman ini menginspirasikan tindakan konservasi dan berkelanjutan. Ya. Memelihara ciptaan Tuhan. Gambar ini dengan indah mengilustrasikan inti dari teologi penciptaan. Bumi yang retak dan terluka akibat krisis ekologi sedang dipulihkan dan dijaga oleh tangan manusia.
menegaskan peran kita sebagai pelayan Tuhan. Tangan-tangan tersebut bukan sekedar mencoba memperbaiki, tetapi juga menumbuhkan kehidupan baru, menunjukkan harapan dan potensi regenerasi. Berikutnya adalah teologi krisis, relevansi dan harapan di tengah ketidakpastian. Teologi krisis tidak hanya bertujuan untuk memahami krisis, tetapi untuk mengubah krisis menjadi kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan sosial. Respon teologis terhadap ketidakpastian. Teologi krisis muncul sebagai respon intelektual dan spiritual terhadap kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, konflik penderitaan. Seperti yang dijelaskan oleh Brugger tahun 1926, teologi ini tidak menghindari realitas pahit, melainkan berusaha memahami pengalaman krisis dari perspektif iman. Ia menyatakan asumsi-asumsi lama dan mencari makna di tengah kekacauan, menawarkan kerangka untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa sulit, bukan sekedar akhir, melainkan sebagai bagian dari narasi yang lebih besar tentang providensi ilahi dan permunian. Krisis sebagai tanda zaman. Menurut Oviedo tahun 2001 mengemukakan bahwa teologi krisis mengajak kita untuk melihat krisis sebagai tanda zaman. Indikator penting yang menuntut refleksi mendalam dan perubahan. Ini berarti krisis bukan hanya serangkaian peristiwa negatif, tetapi juga panggilan untuk menilai kembali prioritas nilai-nilai dan cara hidup kita. Teologi berperan penting dalam memberikan makna bagi penderitaan, menumbuhkan harapan dan melampaui keadaan saat ini, dan mendorong tindakan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa bahkan di tengah kehancuran ada potensi untuk kebangkitan dan transformasi, memotivasi umat beriman untuk bertindak dengan keyakinan dan keberanian. Teologi pembebasan dan keadaan sosial respon terhadap ketidakadilan. Pandemi dan ketidakadilan struktural. Pandemi COVID-19 secara brutal mengungkap dan memperburuk ketidakadilan struktural yang sudah ada dalam masyarakat kita. Menurut Jimenez tahun 2002 mencatat bagaimana pandemi ini menampilkan kebijakan atau nekropolitik, kekuatan yang menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati berdasarkan posisi sosial, ekonomi, dan ras. Kelompok rentan seperti kaum miskin, lansia, minoritas paling parah terkena dampak ini baik secara kesehatan maupun ekonomi. Suara bagi yang tidak terpinggirkan. Dalam konteks ini, teologi membebaskan muncul sebagai suara kenabian. Menurut keadilan bagi mereka yang terpinggirkan dan tertindas, berakar pada pengalaman historis kaum miskin. Teologi ini menatang struktur opresif dan menyerukan transformasi sosial. Ini bukan hanya tentang memberi sedekah, melainkan tentang mengubah sistem yang menghasilkan kemiskinan dan ketidakadilan. Gereja sebagai agen perubahan. Teologi pembebasan mendorong gereja dan komunitas iman untuk menjadi agen perubahan sosial solidaritas global. Ini berarti gereja harus proaktif dan mengadvokasi keadilan, memperdayakan kaum tertindas, dan bekerja sama dengan gerakan-gerakan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Solidaritas lintas batas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Pesan utama dari teologi pembebasan ini adalah bahwa sejatinya untuk keadilan sosial ini menuntut gereja untuk keluar dari tembok dan terlibat langsung dalam penderitaan dunia yang bahwa transformasi yang nyata. Orang gereja dan komunitas iman dari teori ke asis nyata. Yang pertama, komunitas penggerak aksi kolektif. Gereja dan komunitas iman memiliki peran unik sebagai wadah untuk menggerakkan aksi kolektif
dengan jaringannya yang luas dan nilai-nilai moral yang kuat. Mereka dapat memobilisasi anggota untuk terlibat dalam upaya lingkungan dan sosial, menciptakan dampak yang lebih besar daripada individu. Advokasi dan bantuan kemanusiaan. Contoh nyata dari peran ini termasuk advokasi kebijakan lingkungan berkelanjutan seperti promosi energi terbaru atau perlindungan hutan. Selain itu, gereja juga aktif dan menyediakan bantuan kemanusiaan darurat, program pengentasan kemiskinan, dan dukungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya, khususnya selama krisis. Integrasi teologi dan tindakan. Yang terpenting, gereja berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan visi-visi teologi dengan tindakan nyata di masyarakat. Di sini menekankan Lisa seorang tokoh, dia menekankan bahwa iman yang hidup harus termanifestasi dalam kepedulian terhadap ciptaan dan sesama. Hal ini memastikan bahwa aksi sosial tidak hanya didorong oleh altruisme, tetapi juga keyakinan spiritual yang mendalam. Melalui perannya sebagai komunitas yang terorganisir dan berlandaskan iman, gereja memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan transformatif dan menghadapi krisis global, mengubah refleksi teologis menjadi solusi konkret yang berkelanjutan. Iman dan tindakan inspiratif dan komunitas iman. Gambar ini adalah representasi kuat dari iman dalam tindakan. Ini menunjukkan bagaimana komunitas gereja tidak hanya merenungkan ajaran teologi, tetapi menerjemahkan ke dalam aksi nyata yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Mulai dari penanam pohon yang melambangkan kepedulian terhadap ciptaan, sehingga distribusi bantuan sosial mencerminkan keadilan dan kasih sayang. Setiap kegiatan adalah ekspresi dari teologi yang hidup dan relevan. Ini adalah bukti visual bahwa iman dapat menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan positif di dunia. Tantangan dan peluang ke depan bagi teologi. Yang pertama, mengatasi skeptisisme. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi skeptisisme dan krisis kepercayaan terhadap teologi, terutama di era modern yang makin sekuler. Oviedo 2021 menunjukkan bahwa banyak orang melihat teologi sebagai tindakan relevan atau bahkan penghambat kemajuan. Teologi harus mampu menunjukkan relevansinya dan menjawab persoalan kontemporer. Yang kedua, memperkuat dialog antaragama. Visi global membutuhkan solusi kolaboratif. Memperkuat dialog antaragama adalah peluang besar untuk membangun jembatan dan menjadi titik temu dalam nilai universal. Peterson 2017 menyerukan pendekatan teologi kontekstual global yang menghargai keragaman dan mendorong kerjasama lintas iman untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, mendorong generasi muda. Penting untuk mendorong generasi muda teolog untuk berinovasi dan mengambil peran kepemimpinan. Mereka perlu dibekali dengan alat-alat intelektual dan spiritual untuk menafsirkan tradisi dalam konteks baru dan mengembangkan solusi kreatif untuk tantangan masa depan. Pendidikan teologi harus adaptif dan relevan. Ya, dengan mengatasi tantangan ini, teologi memiliki peluang besar untuk menegaskan kembali perannya sebagai disiplin ilmu yang vital dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi umat manusia dan planet ini. Kesimpulan dari jurnal ini, teologi sebagai kunci harapan dan solusi. Teologi bukan hanya refleksi, tetapi panggilan untuk bertindak nyata. Krisis global saat ini menuntun lebih dari sekedar pemikiran dan doa, yang memanggil kita untuk menerjemahkan nilai-nilai iman menjadi aksi konkret dan transformatif. Yang kedua, krisis global menuntut tanggung jawab bersama berdasarkan nilai-nilai iman. Ini adalah panggilan universal bagi semua orang beriman untuk menyadari peran mereka sebagai pelayan ciptaan dan agen keadilan. Yang ketiga, mari kita wujudkan peran teologi dan menjaga ciptaan dan keadilan bagi semua. Ini adalah visi untuk masa depan di mana teologi tidak hanya berbicara tentang solusi, tetapi juga secara aktif mewujudkannya.
Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini menginspirasi kita semua untuk merangkum peran teologi secara lebih penuh dan menghadapi dan mengatasi krisis global di masa depan.